Oke, lanjut. Kak, cak, cak. Aku lagi rekam. Taman pindah ning ngarep aku cek rekam. Oh, kita langsung pertanyaan apa dilanjutkan, Mas? Oke, lanjut. Wabarakatuh.
Itu bisa jelas no? Ya, fungsinya ada 5 sebagai inputan peluangan. Fungsi perangkat next. Next, Mau di kira enggak, saya kurang balik neng fungsi nah. Oke, lanjut. Fungsi perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device, masukan, proses device, pemrosesan, pengeluaran, peripheral, dan DI knowledge. Seluruh jenis perangkat keras nantinya terhubung dalam sistem yang terintegrasi sehingga bisa difungsikan untuk input pemrosesan dan output grafik. Contoh perangkat keras komputer adalah Karek gue jalan terus ya itu ya. Yuk lanjut. Beberapa contoh perangkat keras komputer yang sudah kita temui adalah keyboard, mouse, CPU, monitor, hard disk, motherboard, VGA, RAM, speaker, printer, proyektor, dan soundcard. Oh, bener-bener aku gini. Baik, mana kita baik. berikutnya akan dijelaskan oleh Anda. Untuk selanjutnya perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh Mas Yayo, dipersilakan. Baik. Udah bisa belum? Ini PowerPoint-nya. Sudah. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri menurut Wikipedia adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan kemudian dikendalikan oleh perangkat keras. Jadi di sini perangkat lunak juga bisa diartikan sebagai untuk mengartikan sebuah perintah, menghubungkan sebuah perintah dari manusia ke komputer. Kemudian untuk fungsinya di sini ada beberapa fungsi, yaitu ada 5 input proses, yaitu memproses data atau memerintah. Kemudian ada aplikasi, yaitu menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras. Kemudian interaksi, menghubungkan dengan perangkat keras. Kemudian menerjemahkan dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Dan kemudian identifikasi, yang berfungsi untuk mengidentifikasi suatu program. Jadi kelima fungsi ini semua akan bekerja secara maksimal sesuai dengan fungsinya masing-masing yang terdapat dalam satu perangkat, yaitu perangkat lunak tersebut. Kemudian nggak bisa guys, loh. Error. Hah? Bisa. Coba lagi. Bisa. Kita kontrol ya. Coba kontrol ya, kontrol. Next. Oke. Next. Kemudian di sini ada beberapa macam perangkat lunak. Untuk perangkat lunak sendiri, kok nggak ada gambarnya, Mas? Untuk kok hilang? Oh, ini. Baik. Di sini ada beberapa macam perangkat lunak secara garis besar. Yang pertama berbayar. Jadi berbayar ini kita bisa menggunakan dengan cara membayar dulu kepada developer atau pengembangnya, baru kemudian kita bisa menggunakan perangkat ini untuk
sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada lagi yang shareware. Jadi shareware ini dia bersifat gratis, tapi dia cara bekerjanya hanya sesuai dengan ketentuan developer yang mengembangkan. Jadi misalnya ini kita bisa download, kita gunakan, biasanya berfungsi secara trial atau uji coba dulu. Kemudian setelah ditentukan dalam sekian hari, software ini akan dilakukan berbayar. Kemudian ada lagi yang gratis. Jadi gratis ini banyak sekali bermunculan aplikasi-aplikasi yang gratis ini. Jadi cukup di-download, langsung diinstal, bisa langsung digunakan secara maksimal. Kemudian ada lagi untuk open source atau terbuka. Jadi untuk open source sendiri bisa digunakan secara mandiri dan bisa dikembangkan secara mandiri. Jadi istilahnya kita bisa menggunakan, kita download, kita pakai untuk keperluan kita dan kita bisa kembangkan sendiri. Kemudian next. Kemudian perangkat lunak atau open source. Jadi software sistem operasi untuk open source. Sistem operasi di sini ada beberapa sistem operasi, yaitu ada Windows, Linux, Mac. Kemudian untuk browser ada Google Chrome, Firefox, Edge browser. Kemudian Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint. Kemudian Paint software. Next. Mungkin sekian perangkat lunak dari saya. Terima kasih, dan ini beberapa dari hasil dari daftar pustaka kita dari salamadian.com, kemudian dari Advenesia, kemudian dari Teknologi ID, kemudian dari Advenesia dan lain-lain. Jadi terima kasih presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Mas Febri. Ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menjelaskan penjelasan kembali. Saya mau tanya untuk Mbak Tika terkait perangkat keras. Menurut Anda, berapakah RAM yang paling besar yang Anda ketahui saat ini? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Febri untuk pertanyaannya. Menurut saya untuk RAM saat ini tertinggi adalah 16 GB. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya mungkin cukup ya. Mungkin Mas Yaya bisa menambahkan pertanyaan untuk Tika terkait perangkat keras. Mungkin untuk perangkat keras, untuk Mbak Tika, saya tanya di sini bagaimana perkembangan untuk perangkat keras itu sendiri sampai saat ini menurut Mbak Tika. Terima kasih Mas Yaya atas pertanyaannya. Menurut saya perkembangan teknologi perangkat keras saat ini, aku sih akan ngomong apa sih, bingung, sorry. Aduh. Sorry. Lanjut. Iya, cinta gitu ya. Aku gak konsen. Gue potong-potong aja. Terima kasih Mas Yaya atas pertanyaannya. Teknologi perangkat keras saat ini atau yang terbaru saat ini
HD sudah digantikan dengan SSD. Terus untuk layar cenderung sudah menggunakan touchscreen. Terus untuk bodinya agak lebih ramping ya untuk saat ini. Setahu saya itu sih. Kalau mungkin ada kekurangan bisa ditambahin. Terima kasih. Oke, mungkin cukup Mas Yoyo. Cukup? Jawaban dari Mbak Tika. Cukup, Mas. Jadi mungkin untuk yang kedua, tanya jawab yang kedua, saya akan bertanya untuk Mas Yoyo terkait perangkat lunak. Tadi disebutkan di slide itu ada perangkat lunak yang berjenis shareware. Nah, mungkin bisa dicontohkan salah satu aplikasi yang shareware tadi itu. Terima kasih Mas Febri untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan, aplikasi shareware ini dia bersifat sementara. Jadi dia bisa di-download secara gratis dan penggunaannya ada batas waktu tertentu, yang setelah batas waktu tertentu itu habis dia bersifat berbayar. Jadi kalau dia sudah bersifat berbayar tidak bisa kita gunakan lagi kecuali kita melakukan transaksi pembayaran seperti itu. Memang ada beberapa contoh di sini yang mungkin sering kita gunakan atau sering kita pakai, yang penggunaannya mungkin bersifat sementara, yaitu seperti Internet Download Manager atau yang bisa kita gunakan untuk download YouTube dan lain-lain. Kemudian ada lagi WinRAR atau WinZip, yaitu aplikasi untuk mengkompres atau mengekstrak suatu file agar menjadi lebih kecil ukurannya, agar kita bisa mengirim data itu lebih mudah atau lebih simpel. Kemudian di sini ada lagi bersifat namanya itu biasanya burning DVD ya. Burning DVD itu kita gunakan untuk mengcopy suatu data untuk kita lakukan ke copy ke DVD atau VCD. Dan masih banyak perangkat lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas aplikasi itu sering kita gunakan dan mungkin kita memang membantu sekali untuk pekerjaan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Febri. Bisa dilanjut. Oke, jadi mungkin sekian untuk sesi tanya jawab. Sudah sesi terakhir. Sesi terakhir Mas saya. Mas mari. Baik, Mbak Tika ada yang tanya? Oh iya. Mbak Tika mau tanya? Boleh memberikan satu pertanyaan Mas Yoyo? Boleh, silahkan. Welcome saya, Mbak. Menurut Mas Yoyo, sampai mana sih perkembangan teknologi perangkat lunak saat ini? Perangkat lunak saat ini perkembangannya sangat pesat ya. Kita ambil contoh dari hal yang sering kita gunakan, mulai dari Windows. Kita dulu mungkin dulu kita menggunakan Windows 2000, kemudian kita menggunakan Windows XP, kemudian selanjutnya kita menggunakan Windows 7 dan seterusnya sampai sekarang kalau nggak salah Windows 10. Nah, untuk perangkat lunak sendiri memang perkembangannya luar biasa. Ada yang berbayar, ada yang open source. Mungkin open source sendiri jarang orang digunakan, seperti misalnya Linux, kemudian Symbian dan lain-lain. Untuk yang open source ini bisa kita kembangkan secara mandiri, bisa langsung kita download, kita gunakan tanpa harus melakukan transaksi pembayaran kepada developer atau pengembang. Seperti itu, Mbak Tika, mungkin. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab.
Saya belum tanya ini Mas, yang Mas Febri ini belum tanya saya ini. Eh, Anda tidak mau ditanya atau gimana ya Bapak? Mohon maaf. Ya, boleh, silakan. Baik, untuk Mas Febri mungkin saya ada pertanyaan dari penjelasan Mas Febri tadi tentang teknologi. Memang tidak bisa dipungkiri teknologi sekarang masuk ke semua ya, masuknya ke segala arah, mulai dari umur 5 sampai 10 tahun sampai emak-emak sudah tahu TikTok ya. Jadi teknologi memang luar biasa untuk perkembangannya. Saya mau tanya, teknologi ini yang terbaru secara umum itu bagaimana Mas untuk saat ini? Oke. Terima kasih Mas Ria atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk teknologi secara umum mungkin yang paling impress menurut saya capture yaitu mobil terbang. Itu salah satu teknologi yang luar biasa menurut saya. Nah, jadi bisa dibayangkan nantinya kita bakal dikelilingi mobil-mobil terbang gitu. Jadi sudah ya, saya hanya membayangkan saja wah nanti ya itu bakal banyak perkembangan mobil-mobil seperti itu. Jadi mungkin sekarang sudah dikembangkan mobil terbang sendiri, sudah ada prototipe dan juga sudah ada penelitian yang pengembangan itu, dan sudah di Jepang itu sudah ada prototipe sudah bisa digunakan, tapi hanya untuk kalangan tertentu. Nah mungkin itu Mas Yo untuk teknologi yang paling di kemudian mungkin dari Mbak ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan Mas Yo? Tidak, terima kasih Mas Febri. Mungkin Mbak Tika ada pertanyaan? Kayaknya sudah cukup sih. Nanti kelamaan ya. Oke. Mungkin tambahan aja. Yang kedua yaitu untuk teknologi yang terbaru yang bikin itu juga itu adalah robot. Nah itu dalam hal teknologi itu kan membantu yang bisa membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Robot ini merupakan salah satu yang nantinya juga berpotensi besar untuk mengalahkan atau menggantikan tenaga manusia. Nah, itu bisa diketahui, bisa dikembangkan. Robot itu sudah seperti layaknya manusia pada umumnya, sudah bisa berinteraksi dan sebagainya. Nah, mungkin itu salah satu teknologi masa depan mungkin yang bisa kita nikmati atau kita butuhkan. Sudah tidak ada lagi. Mungkin yang nutup siapa ini Mas? Amin ya Mas? Mungkin saya untuk penutupnya. Mungkin itu beberapa informasi dari tim 1, yaitu saya sendiri ya di Ramadan, kemudian Febri Satyawardana, kemudian Tika Lumpia yang menyampaikan tentang Mbak Tika Lumpia, kemudian yang telah menyampaikan. Oke, saya ulangi ya. Mungkin stop keep rek bintang mari. Ayo ngedudu suwe sih. Mungkin itu informasi dari tim 1, yaitu saya sendiri Yoyok Dwi Ramadan, kemudian Febri Satyawardana, kemudian Tika Lupiana yang menjelaskan tentang teknologi, kemudian komputer dan perangkat lunak. Sebagai informasi lagi bahwa tim kita ini bekerja siang dan malam untuk mengerjakan tugas ini. Mohon untuk diberikan nilai plus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Sik ya, aku tak pindah ndek koncoku ya. Ya,